Assalamualaikum, what's up bro, kembali lagi dengan gua Cak Jelamprong. Oke, kali ini gua mau remake video yang udah gua upload beberapa tahun lalu. Yaps, video yang membahas sebuah kalimah di Al-Quran, yakni kalimah wal yatalatov. So, apa yang menarik dari kalimah tersebut dan apa kisah di balik kalimah tersebut? Pantengin videonya, jangan lupa siapkan cemilan, kopi, and headset biar lebih enjoy. Let's go. Lu tahu nggak, kalimah wal yatalatov dalam Al-Quran tuh istimewa. Kalau lu ngeh nih, dalam Al-Quran terbitan lama ada kalimah yang dicetak tebal dan berwarna merah dalam surah Al-Kahfi. Nah, itu tuh kalimah yang gua maksud. Kalimah tersebut mengandung kisah pilu sekaligus mengandung makna perintah yang indah. Terlebih lagi kalimah ini menjadi pas tengah-tengahnya Al-Quran. Terus, apa istimewanya bro kalau cuma jadi tengah-tengahnya Al-Quran? Nah, yang jadiin kalimah wal yatalatov istimewa adalah makna dan kisah di baliknya. Jadi langsung aja gue ceritain. Tapi sebelum ke ceritanya, gue mau ngasih tahu sedikit info biar lu nggak gagal paham. Arti secara bahasa kalimah wal yatalatov adalah hendaklah kamu bersikap lembut. Bedanya antara bahasa Arab dan Indonesia, di dalam bahasa Arab disebut kalimah, kalau di dalam bahasa Indonesia disebut kata. Nah, wal yatalatov ini berarti kata perintah. Pas banget antara arti sama ceritanya. Ini nih part yang lu tunggu-tunggu. Jadi ceritanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menceritakan kejadian ini, tapi gua mau nyeritainnya dengan style gua berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah. Jadi simak ceritanya. Kala itu di kediaman Sayyidina Utsman banyak sahabat yang berjaga karena adanya pemberontak yang ingin menyerang Sayyidina Utsman. Lah, pas berjaga-jaga nih, ada beberapa sahabat terkena panah yang dilontarkan oleh pemberontak dan akhirnya gugur. Abu Hurairah pun angkat bicara, "Hei Amirul Mukminin, yuk kita bertindak sekarang. Mereka sudah membunuh teman-teman kita." Tapi tak disangka, Sayyidina Utsman menolak ajakan Abu Hurairah. Beliau berkata, "Aku harap buang pedangmu. Sasaran mereka adalah aku. Aku akan melindungi kaum mukminin dengan diriku sendiri." Dengan berat hati, Abu Hurairah membuang pedangnya hingga dirinya tak tahu lagi pedangnya di mana. Pemberontak berbondong-bondong menyerang, menerobos masuk ke dalam rumah Sayyidina Utsman dengan mendobrak pintu hingga melewati cucu Nabi, yakni Sayyidina Hasan dan Husain. Mereka tak menggubris para sahabat yang sedang menjaga Sayyidina Utsman. Di antaranya ada Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Umar. Bentrokan pun tak bisa dihindari lagi. Sampai akhirnya para pemberontak berhasil mendekati Sayyidina Utsman. Gua nggak bisa bayangin chaosnya gimana di saat itu. Bayangin aja, ada kumpulan pemberontak berhasil masuk ke istana negara, deketin Pak Presiden dan mau membunuh Pak Presiden. Wah, bener-bener chaos pastinya. Nah, pas sudah di dalam rumah, ternyata ada seorang dari pemberontak itu yang tadinya sahabat, yakni Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Dia terprovokasi oleh pemberontak, makanya jadi ikut-ikutan berontak. Gilanya, dia sampai berani megang janggut Sayyidina Utsman. Terus Sayyidina Utsman berkata, "Wallah, dulu ayahmu Abu Bakar menghormati janggutku ini. Jikalau dia tahu posisimu sekarang ini, ia pastinya malu akan tindakanmu." Muhammad bin Abu Bakar jadi gentar gara-gara dengar perkataan Sayyidina Utsman. Dia lalu keluar dari rumah Sayyidina Utsman dengan cucuran air mata. Karena menyadari kekeliruannya, akhirnya Muhammad bin Abu Bakar membalikkan arah pedangnya kepada para pemberontak dan melawannya. Di dalam kiosnya bentrokan, Sayyidina Utsman yang tengah berpuasa menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Ya memang Sayyidina Utsman seorang yang bermentalkan baca. Lah kalau kita boro-boro sibuk baca Al-Quran, udah pasti main kabur aja. Pemberontak yang berdatangan terus menerus berhasil menyabetkan pedangnya kepada Sayyidina Utsman. Jari Sayyidina Utsman pun terputus. Tubuh Sayyidina Utsman ditusuk dengan pedang dan pada akhirnya Sayyidina Utsman wafat pada usianya yang ke-80 tahun. Tetesan dan cipratan darah Sayyidina Utsman mengenai Al-Quran yang dipegangnya dan beberapa cipratan mengenai kalimah wal yatalatov pada surah Al-Kahfi.
Maka untuk mengenang wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan, kalimah Waliyatul Lataf dicetak tebal dan berwarna merah. So itu bro cerita di balik kalimah Waliyatul Lataf yang dicetak tebal dan berwarna merah di Al-Quran terbitan lama. Kalau Al-Quran terbitan sekarang kayaknya udah nggak dicetak tebal dan berwarna merah. Kurang tahu kenapa. Mungkin ada yang tahu, langsung aja komen di bawah. Oke, itu yang bisa gua sampaikan. Tentu masih banyak kekurangannya. Mungkin ada yang mau nambahin ceritanya atau diskusi atau mau ngasih kritik, saran, jangan sungkan langsung aja komen di bawah. Kalau lu suka dengan konten gue klik like, kalau nggak suka klik dislike. Gua Cak Celamprong pamit undur diri. See you in the next video. Bye bye.